Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Bangor. Edisi Fans Timnas. Ya, di tanggal 6 Januari ini cukup mengejutkan ya. Ternyata benar ya rumor yang beredar bahwa STY benar-benar farewell. Sudah tidak bekerja sama lagi dengan kita, dengan Indonesia, dengan Timnas Indonesia, dengan PSSI. Sudah diumumkan oleh Pak Erick Thohir. Dan gue di sini bukan buat ngegosip ya kenapa kok bisa STY segala macam, enggak. Gue di sini kontennya bukan untuk menerka-nerka kenapa dia out gitu ya. Ya mungkin itu nanti bakalan ada lah tipis-tipis karena gue sudah sedikit melihat info dari A1 ya, bisa gue katakan gue cukup percaya apa yang dikatakan oleh Bung Harpa. Soal PSSI, terutama di kalangan ESCO yang mempertimbangkan untuk mendepak STY itu memang betul adanya. Oke. Dan gue lebih ke arah di sini membahasnya plus minus dari apa yang sudah dikerjakan dan mungkin future-nya nanti tanpa atau adanya Coach Sintayong atau STY. Dan sekali lagi ya, gue di sini bukan seorang expert, bukan di sini cuma pure fans timnas. Kita menilai secara awam lah ya, menengah ke bawah kayak gitu, bukan pandit juga, tapi ya pure benar-benar fans timnas. Oke, to the point langsung. Kita ngomongin plus minus dari Coach STY. Plusnya dulu mungkin ya. Plusnya buat gue yang pertama adalah kita benar-benar berubah sekali drastis dari masalah disiplin untuk para pemain-pemain kita. Terlihat mungkin masalah disiplinnya ya secara detailnya kita nggak kelihatan banget gitu. Maksudnya mereka datang on time apa segala macam itu, atau makannya yang lebih teratur apa segala macam ya, itu nggak bisa kelihatan. Tapi secara permainan mungkin lebih kelihatannya adalah bagaimana stamina dan juga fisik dari para pemain timnas ini benar-benar jauh sangat better dibandingkan timnas-timnas yang kita lihat dulu, yang dimana babak kedua itu lebih agak kendor ya untuk serangan atau defense segala macam dan sering kebobolan. Dan sekarang benar-benar daya dobraknya di babak kedua kayaknya lebih terjaga ya, agak cukup stabil dan tetap ada spirit fight-nya cukup tinggi gitu dari pemain-pemain timnas senior kita. Itu yang pertama. Terus kelihatan juga bagaimana beberapa kali di podcast ya, kayak pemain-pemain Rizky Ridho, terus siapa lagi ya, di Sports 77 lah, pemain-pemain timnas kita. Masalah latihan fisik mereka benar-benar ditingkatkan. Kemudian juga makanan mereka pun juga diperhatikan yang berprotein segala macam ya. Gue ngerasa ini benar-benar naik level banget lah apa yang terjadi di timnas kita. Dari masalah disiplin, culture yang sudah berubah cukup drastis di tangan Coach Sintayong. Terus hal-hal lain lagi mungkin ya yang kelihatan dengan jelas adalah push rank yang benar-benar drastis naik banget ya. Dari posisi 170-an sampai ke posisi sekarang Indonesia di 127 ya terakhir. Udah turun ya gara-gara AFF ya. 129 dan menurut gue itu ada suatu perkembangan progres yang cukup besar lah ya. Dan nggak bisa instan banget sebenarnya untuk ngejar yang atas-atas kayak sepak bola Europe atau Amerika Latin. Kita nggak ekspektasi yang setinggi itu, tapi ini udah cukup banget apa yang dikerjakan oleh Coach Shin, dan itu membuat pemain-pemain diaspora menurut gue akhirnya tertarik untuk coba join proyeknya Pak Ete untuk ya lolos kualifikasi di Piala Dunia. Terus selanjutnya mungkin lebih ke arah banyak sekali latihan-latihan yang berbau basic ya. Apalagi passing, kayaknya itu kelihatan juga di timnas kita. Ya bukan AFF ya, AFF sorry to say, yang passingnya ya kita tahu lah pemain-pemain muda juga masih agak bimbang gitu untuk melakukan passing decision kemana ke arah mana-mananya. Tapi di timnas senior ataupun di AFC U23 ya kelihatan banget bagaimana operan bola mengalir itu enak untuk kita tonton di timnas kita. Jadi gue ngerasa juga Coach Sintayong juga melatih untuk basic-basic seperti ini, yang dimana dulu kita ngelihat timnas selalu bermain long ball, arahan passingnya benar-benar akuratnya pun juga terhitung di 90 menit. Ya banyaklah beberapa kali blunder, kebobolan juga karena miss dari passing tersebut. So itu gue rasa juga kita dapetin ya dari Coach Sintayong bagaimana basic passing pun ataupun pondasi bermain sepak bola pun diajarkan gitu. Dan bawa asisten juga khusus masing-masing, bagaimana untuk striker, bagaimana untuk kiper juga ada pelatihannya masing-masing. Dan gue ngerasa profesionalitas cara
program dari Sintayong yang udah levelnya di atas, akhirnya Indonesia bisa mengambil ilmu tersebut untuk ya kedepannya juga gitu. Dan ya beberapa kali momen mungkin kayak Coach Sintayong yang pernah melatih Korea untuk di Piala Dunia, gue ngerasa itu juga sebagai bentuk mentalitas yang experience yang bisa dibawa itu ke timnas kita, dan sekarang ada hasilnya bisa mengikuti sampai babak World Cup ya di kualifikasi round yang ketiga. Teman-teman semua, kita bisa discuss di kolom komen apa yang tidak terpikirkan dari gue, dan gue butuh juga POV ataupun insight-insight dari kita semua sebagai fans timnas. Oke, itu plusnya. Minusnya yang pertama, ini dari pandangan gue sebagai orang awam yang aku katakan sekali lagi. Yang pertama mungkin melihat formasi 3-4-3, gue juga tidak terlalu mengerti bagaimana banyak sekali yang mengoceh 3-4-3 ini tidak terlalu efektif untuk tim kita. Cuman sedikit gue pelajari adalah bagaimana lelahnya mungkin untuk winger ya, sayap kita ya, yang diisi mungkin kayak Sandy Walsh, mungkin kayak Calvin Verdong, mungkin nanti ada Kevin Dix juga gitu. Yang dimana ini bakal menguras tenaga. Gue ngerasa player-player diaspora kita ini agak sulit ya untuk adapting cuaca kalau kita bermain kandang. Itu sih yang bakal menjadi catatan gue untuk minusnya ini. Mereka biasa bermain di udara sejuk yang dingin gitu di Europe sana, dan itu pun juga dikeluhkan oleh Calvin Verdong. Bagaimana dia mengatakan bahwa bermain di kandang ternyata gue sekeringat ini sangat-sangat bukan panas ya, hangat gitu untuk dia mainkan. Jadi lumayan untuk menguras stamina, apalagi Calvin Verdong gila. Itu paru-paru kayaknya ada 5, dia maju mundur. Itu tidak variatif ya menurut gue ya. Ya mungkin secara di atas kertas ya cuma 3-4-3. Di dalam in-game-nya, di dalam permainannya mungkin agak ada dikembangkan juga dari 3-4-3 tersebut. Tapi ya gue ngerasa inilah yang sebenarnya dikeluhkan juga oleh banyak pandit ya, bagaimana monotonnya 3-4-3 ini ya. Sebenarnya bisa bermain 4-3-3 yang katanya pemain-pemain diaspora kita ini terbentuk untuk bermain ofensif. Budayanya adalah menyerang. Dan minusnya lagi dari Coach Sintayong selain monoton, eksperimen. Seringkali katanya sih eksperimen ya. Kalau gue ngeliatnya jelas memang ada di AFF, terutama yang dijabarkan juga oleh Coach Justin, bagaimana melawan Vietnam tidak menurunkan roster utamanya. Bukan roster utama, tapi tidak memainkan pemain-pemain terbaiknya. Seperti ada Victor Detan, Rafael Strike mungkin ya. Atau siapa ya, gue lupa ya. Rafael Strike kan sempat dicadangin, gue lupa di match berapa. Tapi Victor Detan sih yang menurut gue benar-benar itu adalah pilar penting untuk buka ruang dan juga membuat peluang gitu. Itu sering kali, tapi Victor Detan selalu dimainkan di menit-menit 70 baru diturunkan, atau menit-menit berapa ya, menit-menit akhir lah intinya di babak kedua. Kemudian juga eksperimen tidak menurunkan Tom Hai saat kontra Cina ya kalau nggak salah ya, baru diturunkan di babak kedua, dan tidak ada nama Eliano Reinders. Itu juga sebenarnya tanda tanya buat gue, kok bisa Eliano Reinders nggak masuk pilihan pemain cadangan bahkan Oke lah kalau nggak masuk di starter, tapi di cadangan pun juga tanda tanya kenapa gitu. Coach STY diberikan otoritas untuk memilih siapa pemain-pemainnya dari PSSI. Jadi ya kita percayakan oleh Coach Sintayong waktu itu. Tapi tetap menjadi tanda tanya. Ini nih yang menurut gue yang paling gue nggak habis pikir sebenarnya. Gue ngefans dengan Elkan Bagot, dan gue cukup kecewa sebenarnya Elkan Bagot tidak dipanggil kembali oleh Coach STY. Kenapa gitu? Padahal Elkan Bagot ya bagi gue adalah orang yang pertama ya yang cukup membuat initiate pemain-pemain diaspora keturunan untuk join timnas, dan akhirnya merembet tuh Justin Hubner, Nathan, Sandy Walsh. Ya disitulah gue ngerasa Elkan Bagot, ya gue gak tahu ya masalahnya apa yang terjadi, tapi ya untuk umur-umur under 25 gue ngerasa ada sekali dua kali mistake, wajar lah, tinggal bagaimana discuss sharing-sharing, karena kita masih butuh banget tenaganya Elkan Bagot, karena bukan pemain buruk ini, pemain yang cukup bagus. Gue gak bilang sangat bagus, cukup bagus untuk ada di timnas kita. Why Coach Shin Elkan Bagot tidak dipanggil kembali? Itu doang sih. Gue ngerasa juga tidak terlalu banyak ya minusnya ya. Paling hal-hal itu aja. Dan gimana kedepannya nih untuk 4 ronde lagi yang bakal kita mainkan di tangan pelatih yang baru. Gue sih jujur 50-50 ya sebenarnya ya. Kalau memang terkendala masalah bahasa, ini waktu yang tepat juga memang Coach STY gitu untuk digantikan. Karena ya sekarang Januari waktunya masih cukup ada, tidak panjang tapi adalah 2 bulan untuk nanti melawan Australia di tandang dan juga Bahrain. Gue ngerasa juga mungkin komunikasi dua arah bakal mempengaruhi juga ya, kesulitan daya tangkap dan akhirnya decision, karena lama banget untuk para pemain diaspora kita ngeliat kanan Coach Shin, abis itu ngeliat JJ kiri, ngeliat segala macam. Jadi cukup tepat mungkin kalau memang waktunya sekarang untuk digantikan. Ya balik lagi,
ada plus minusnya. Sayangnya, gue tetap ngerasa kita butuh STY karena dialah yang paling mengerti apa yang harus perlu di-fix, dipoles lagi dengan apa-apa yang sudah terjadi di tahun 2024 di babak kualifikasi Piala Dunia. Entah itu melawan Cina, entah itu melawan Bahrain, entah melawan Australia. Kalau Jepang kita nggak usah ngomongin lah, kita udah tutup mata. Tapi kalau dapat seri dengan main gaya parkir bus, mungkin fine-fine aja. Tapi gue ngerasa Coach STY yang sebenarnya lebih mengerti untuk bagaimana nanti badan kita, pemain timnas kita untuk dipoles dan juga mengerti karakter lawan ini harus dilawan seperti apa. Gue ngerasa itulah plusnya mungkin kalau STY masih kita keep. Tapi ya balik lagi, semua plus minus ya. Keep STY atau ngelengserin STY tidak menjamin juga untuk kita lolos ke babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Paling itu aja sih yang bisa gue bahas dari konten ini. Jadi kita pure sharing. Mungkin kalau gosipnya ya sedikit aja. Gue tidak tahu bener atau enggak, ini langsung lihat cuplikan highlight dari Bung Harpa kalau nggak salah gue, bahwa memang tidak ada kesinambungan lagi ya antara pemain dan juga Coach STY. Bahkan sampai ada para pemain saling berunding tanpa adanya Coach Sintayong, yang menandakan berarti sudah tidak seirama lagi, sudah tidak berjalan lagi, entah dari masalah taktikal mungkin atau ya ada hard feeling. Tapi kalau misalnya secara keseluruhan mungkin taktikal kali ya, yang para pemain kayaknya kurang serak dengan apa yang dimainkan oleh STY. Itu sih gosip yang beredar ya. Tapi ya kita nggak tahu apa realnya, mungkin nggak sekarang terbuka, mungkin nanti aja. That's it, cuap-cuap untuk ya seorang fans timnas lah ya, yang tidak terlalu mengerti bola banget ya. Kita sharing-sharing dan gue butuh banget bagaimana teman-teman semua POV-nya. Gue butuh banget di komen di bawah ini. Jadi thanks for watching dan see you untuk bagaimana nanti announcement Patrick Kluivert. Bye-bye guys.